Resep cilor atau aci telur. Bisa untuk ide jualan, bisa untuk cemilan di rumah, rasanya enak banget, bikinnya gampang. Kalau kalian mau recook, silahkan perhatikan baik-baik video ini ya, step by stepnya. Untuk adonan cilor itu mirip sama kulit cireng, cuman kalau cilor itu nggak pakai bawang putih, cuman pakai garam sama penyedap aja. Itu aku pakai 3/4 tepung tapioka sama 1/4 tepung terigu, jadi totalnya itu ada 1 kilo tepung. Bumbunya simpel banget, aku cuman pakai 1 bungkus penyedap sama 2 sendok teh garam. Kalau untuk adonan cilor nggak perlu asin-asin karena nanti kan dipakein bumbu instan, jadi kalau misal cilornya itu udah keasinan nanti malah jatuhnya keasinan banget, jadi cukup sedang-sedang aja ya. Jangan lupa ditambahin sedikit minyak supaya adonannya tambah kalis dan gak lengket-lengket di tangan. Untuk airnya itu aku pakai 700 ml, itu wajib mendidih juga seperti adonan cireng. Jadi kalau misal mau bikin peracian itu pakainya itu airnya yang mendidih supaya tepungnya itu matang, karena sifat aci itu emang susah matang kalau pakai air biasa, jadi harus pakai air yang mendidih ya. Lanjut diulanin sampai kalis, tahu-tahu itu keskip dan sampai ke adonan yang udah berbentuk cetakannya. Cetakin kotak-kotak dulu sebelum dipotong. Itu aku pakai tempat makan yang bentuknya kotak, dipipih-pipihin, pokoknya itu bentuk tipisnya itu kira-kira aja, dan atasnya itu nggak perlu yang rata banget karena nanti itu kita mau potong-potongin kecil. Kalau udah kayak gini bisa, kalau kalian mau mipihin pakai gelas atau pakai apa itu juga bisa, pokoknya terserah caranya gimana, yang penting dipipihin nanti dipotongin kotak-kotak. Nah, untuk tekstur adonannya kayak gini ya, jadi dia nggak lengket, nggak kelembekan, jadi masih kokoh, nanti ketika dipotong dia nggak akan lengket satu sama lain. Nah, cara motongnya kayak gini ya, aku pakai gunting, aku potong dulu memanjang seperti itu. Aku potong pakai gunting supaya lebih cepet aja, lebih gampang. Kalau kalian mau potong pakai pisau itu juga bisa. Setelah dipotong memanjang itu kita potong lagi sampai bentuk dadu, kotak-kotak kecil kayak gitu ya, kayak yang ada di video. Jadi kalian bisa ikutin cara aku kayak gini, itu dijamin caranya itu cepat. Kalau adonan benar-benar kalis itu dipotong pakai gunting itu nggak akan nempel di guntingnya. Nah, untuk hasil potongannya itu kayak yang ada di video itu ya, bagus-bagus kan kotak-kotak. Walaupun nggak sama itu nggak apa-apa, nggak masalah karena nanti kan juga mau direbus lagi. Itu nggak perlu ditaburin sama tapioka karena itu juga udah nggak lengket satu sama lain. Lanjut itu direbus adonannya, itu pakai air, dikasih minyak sedikit seperti biasa supaya nggak nempel ya, dan dimasukin kayak gitu. Direbusnya nggak usah lama-lama, sama seperti ngerebus cilok, jadi sampai dia mengembang aja dan berubah warna jadi agak terang ya. Kalau terlalu lama nanti jatuhnya kelembekan, nanti malah jelek, bentuknya hancur. Jadi jangan lama-lama, secukupnya aja, kurang lebih 8 menit kali ya. Dan jangan lupa itu diaduk-aduk supaya nggak nempel ke wajan bawahnya itu ya. Nah, direbusnya sampai kayak gini, sampai airnya sedikit berlendir, itu tandanya sudah matang dan siap diangkat. Setelah cilornya matang bisa diangkat, disaring, dibuang airnya kayak gitu. Kalau aku biasanya ngebuangnya kayak gitu ya, pakai airnya mengalir supaya nanti lendir-lendirnya juga ikut kebuang dan kebilas gitu loh. Tujuan dibilas seperti ini supaya nanti cilor dingin itu nggak nempel dan nggak jadi satu gitu, bisa misa-misa satu-satu. Dan ini untuk hasilnya bagus kan, kayak gitu ya, sampai matang. Matangnya nggak kematangan, jadi pas teksturnya. Kalau mau digoreng itu nunggu cilornya agak dingin, jangan pas anget-anget gini ya. Bisa sih anget-anget, tapi aku biasanya nunggu dingin dulu. Menggorengnya sama seperti goreng maklor kayak kemarin ya, pakainya minyak yang sedikit aja. Setelah satu sisi matang itu bisa dibalik. Lanjut nunggu sisi sebelah agak matang, baru kita kasih telur. Kasih telurnya nggak usah banyak-banyak, ini porsi 5.000 ya. Nunggu sampai telurnya mateng, bisa dibalik lagi, dan nunggu sampai sisi sebelah mateng. Udah gitu aja gorengnya, cuman 2 kali balik aja, selesai. Kalau udah mateng kayak gini bisa dikasih bumbu, ada bumbu balado, bumbu jagung, aida, sama asin. Jadi kalau misal untuk anak-anak itu biasanya pakai bumbu jagung sama asin aja yang nggak pedes. Kalau kalian mau jual di sekolah-sekolahan atau di SD atau di mana, itu bisa pakai cetakan yang bulat-bulat kecil itu, jadi bisa dihargai satu bulatan itu 1.000 atau 1.500an. Nah, ini untuk hasil cilor dengan bumbu yang komplit dan rasanya pedas, gurih, asin, mantap sekali, bisa di-recook ya.